Halo guys, jadi balik lagi sama kita, saya Prastiawan. Jadi sekarang kita lagi di daerah Mengker gitu, di salah satu rumah warga. Karena kita dapat informasi cerita mistis dan horor di sini. Jadi pernah ada kejadian seorang sinden yang habis pentas, tapi beliau itu kecelakaan. Tapi entah bagaimana ceritanya, daerah situ tuh jadi angker dan menurut pengakuan beberapa warga, ada kuntilanak yang sering menampakkan wujudnya gitu. Nah, jadi untuk lebih jelasnya di sini saya sama Pak Agung ya, Pak. Sama Pak Agung, nanti Pak Agung bakal cerita kejadian mistisnya kayak gitu gimana. Nah, mungkin langsung boleh diceritain aja Pak gitu, sambil lihat kamera. Kalau untuk sinden pada waktu itu kejadiannya kan dia pulang pentas mungkin ya, ngantuk yang bawanya. Nah, jadi dia menghindari seekor soang. Begitu dia menghindar, akhirnya dia terjatuh sampai berguling-guling. Nah, pada waktu itu dia juga sering menampakkan diri, istilahnya dalam perwujudan kayak kuntilanak lah gitu. Apalagi di situ kan seremnya sering banyak kuntilanak suaranya gitu. Nah, yang kedua di Bendara ini kan ceritanya emang kemana-mana pun sohornya Bendara Pak. Bendara itu tempatnya ya seram lah, bambu kiri kanan, ada lapang. Bahkan sering ada kejadian ya yang menakutkan lah gitu. Sering terjadi, kadang-kadang ada ular nyegat. Dulu mah apalagi sering ada harimau loncat ya. Waktu itu saya jaga di kandang hampir setahun setengah, yang sebelah sebelum sinden yang tabrakan jalan ya, saya kan di dalam. Pada waktu itu mungkin saya mau panen ayam. Cuman mungkin karena kita ini kan belum selamatan, di dalam itu loncat ya, kayak kucing hitam. Sampai anak buah itu yang mandi telanjang pakai sabun doang lari. Ada apa? Ada itu harimau hitam gitu. Sampai saya lari nih ke orang tua, minta supaya beres lah gitu. Ternyata ya cuma dikasih rokok jarum super, dari situ ayam aman. Yang matinya berapa ekor satu kandang? 150. Nah, itu sebelahnya nih. Ini kan yang kejadian sinden sebelah sini. Nah, ini sebelahnya kan belah tembok itu ada kandang ayam. Dulu jaga saya di situ. Nah, kejadian-kejadian aneh di situ itu namanya kuntilanak itu sering tiap malam mau maghrib, malam kalau nggak habis mau subuh, sering kejadian. Bahkan di situ kan ada kuburan-kuburan tua itu sudah nggak dirawat. Sering sekali kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Misalkan pada cerita ada pintu, bener Bang, ada pintu situ yang dekat mau warung. Pintu apa Pak? Bentuknya kayak pintu aja, kelihatan ajaibnya. Cuman hal untungnya orang itu nggak masuk. Kalau kemudian masuk itu kira-kira apa yang terjadi Pak? Ya, apa dibawa ke alamnya? Mungkin dia pergi ke alam gaib, gitu. Cuman dia nggak diikuti, cuma hanya lihat doang pintu di situ. Jadi atas itu yang judi rumahnya, nah sono yang ada kuburan-kuburan lah pas batas tembok. Kejadian-kejadian aneh itu sering di sini Mas. Dulu itu memang Bendara ini paling terkenal angker. Siapapun yang lewat, kalau memang orang itu istilahnya sombong lagi ya, pasti ada penampakan. Entah bentuknya ular, ataupun bentuknya kuntilanak, ataupun bentuknya ya yang menakutkan lah. Pak, tapi sosok sinden ini seperti apa yang Bapak tahu? Kan proses kecelakaannya itu Bapak lihat tuh sama. Sinden ini ya sosoknya, maksudnya wajahnya apa gimana? Iya, Bapak kenal nggak sama sosok sinden ini? Kalau sama suaminya kenal, sindennya ya mungkin sama saya kenal, kan mantan istri saya almarhum juga sama sinden. Memang temenan lah gitu ya. Ya mungkin dia pulang pentas, tahu ngantuk. Pagi hari ya Pak ya? Ya sekira-kira jam, bukan pagi ya, mungkin dia pulang dari pasar kali ya, jam 10-an. Dia menghindar, ya itulah, menghindar apa tadi? Angsa. Angsa.
Akhirnya dia terjatuh sampai berguling-guling. Tapi itu murni karena angsa atau ada yang lain Pak? Karena kan di depan itu ceritanya tuh benar-benar horor banget kalau saya dengar. Ya mungkin juga emang namanya kecelakaan, ya tidak tahu ya seperti itu. Mungkin ada satu mistis istilahnya yang namanya tempatnya angker kan. Juga emang sering ada kejadian. Satu, kalau waktu di bendara, di jalur bendara ini, kalau emang orang itu sombong, orang baru sombong, udah pasti. Sekarang juga begitu, ada yang ngerjain. Kalau memang dia jalan kaki, ini dicegat, gitu. Ada aja. Gitu. Ini mistisnya yang lebih tahu kan lebih hafal aki-aki. Dulu mah waktu masih ada lapang bendara itu tempat kumpul tentara-tentara gaib. Tentara gaib Pak? Iya, tentara gaib. Coba ya. Tentara gaib. Jadi yang dari Cirebon, dari mana kumpulnya di sini. Gimana itu Pak tentara gaib itu? Jadi tentara gaib itu baris di lapang. Ini kan bekas lapang, berbaris. Aki-aki mah lihat karena dia kan mungkin sedikit punya ilmu lah aki-aki ini. Setiap tanggal 14 bulan Mulut itu kalau memang orangnya masih bersih di situ ya lapang. Asli masih lapang. Masih lapang. Lapang bola aja gitu, lapangan. Jadi yang dari Cirebon, dari Banten kumpulnya di sini. Tentara-tentara gaib. Bahkan sampai ada yang tinggi, jangkung besar ya Bah ya. Itu dari jalan itu ke lapang itu cuma 2 langkah. Itu namanya Sastra. Namanya Mbah Yang Sastra dari laut Kidul ya. Apa itu jangan-jangan ini Pak, salah satu pengikutnya Ratu Kidul, Nyi Ratu Kidul itu? Iya iya. Di sini kan sebetulnya dulu ini kan Mengker ini dikelilingi sama 7 makam keramat. Mbah Bendara, Mbah Yang Arsidin, Mbah Maudin, Mbah Majiin, Mbah Danu, Mbah Patra, sama Mbah Yang Sancang. Itu kalau Mbah Yang Sancang sono sebelah utara. Itu 7 Mengker ini. Makanya dari mana kalau tanggal 14 bulan Mulut itu tentara gaib kumpul di situ. Di Bendara makanya itu sampai ada yang pernah lihat memang Pak, sosoknya banyak kayak gitu. Aki-aki. Aki-aki kan sedikit banyaknya kan emang dia punya ilmu lah. Iya. Dan memang asli orang sini yang satu terlama orang ya Pak sini, kedua mungkin memegang ilmu gaib. Pernah. Sekarang bisa tangguh. Banyak. Jadi cuman setiap tanggal 14 bulan Mulut. Gitu. Terus lanjut yang ke sinden tadi Pak, karena ini kan sebenarnya mirip sama hantu Karawang itu loh Pak, kayak penari ronggeng ya. Nah kayak gitu. Tapi setelah saya dengar Pak dari depan tadi, itu tuh memang menampakkan wujudnya memang masih dalam bentuk sinden aslinya ya Pak? Enggak, udah enggak ini. Maksudnya enggak pakai sinden lah. Biasa. Kayaknya pulang habis Dimakamin? Bukan dimakamin. Jadi pulang dari pasar, mungkin dia habis pentas ya, mungkin dia punya uang belanja ke pasar, pulang dari pasar. Kalau nggak salah itu dengan ojek, bukan dari suaminya. Pulang jatuhnya gitu. Memang terus sering ada katanya orang ada yang sering berdiri di situ minta tolong, sampai di situ kan dibawain air gitu. Dibawain air untuk nyiram? Ya untuk disempurnakan lah gitu. Supaya sempurna gitu. Pas kecelakaan itu lihat nggak Pak, maksudnya kayak kan Bapak itu nolong nggak kondisinya? Pada waktu itu saya nggak nolong, cuman saya laporan dulu dong. Karena takut juga ya Pak? Takut lah, orang sampai begini berguling-guling gitu. Itu darahnya kemana-mana berarti Pak? Iya, udah nggak ini lagi, udah nggak hidup lagi begitu jatuh. Jadi kayak barang jatuh gelutuk gitu aja udah. Kayak banting-banting berarti. Gitu, jatuh. Nah itulah mitos di Bendara ini sebetulnya serem Pak. Kalau pengen tahu serem. Gitu. Gaibnya pun bisa dibongkar kalau ada yang punya ilmu di sini. Ya. Serem, bukannya serem lagi. Emang saya dulu tinggal di situ, rumah masih kecil, terus lahannya dibagikan, itu lahan aki-aki semua, punya kakek saya. Bikin gubuk kayak segini dulu dibikinin. Saya ngewarung kan dulu. Ya sering sih kejadian-kejadian aneh ya. Kalau malam Jumat kan kita mesti sediain kopi. Ya namanya kita hadiah kalau di sini mah.
gitu kan, syukuran gitu. Hadiah buat mereka. Ya syukuran, tiap Jumat kita syukuran gitu. Kopi pahit, kopi manis, maksudnya bukan untuk mereka, untuk kita juga, supaya jangan sampai dia mengganggu. Ya kadang-kadang kalau habis hujan ada bekas kayak tapak kucing itu keliling. Padahal saya nggak pelihara kucing, itu macam besar. Pak gini, tapi kenapa ya? Maksudnya kayak kuntilanak itu kan tadi saya dengar juga dari ceritanya tantenya Bang Yudi gitu. Sering apa di atas atap, terus ketawa-ketawa, kadang-kadang ngagetin. Itu tuh emang udah sering ya yang kayak gitu, Pak? Kalau itu mah emang sering, semenjak saya tinggal rumah kecil sebelum dibangun udah sering, dari depan rumah, belakang, sering. Ada itu mah. Di pohon besar itu, Pak ya? Pohon-pohon besar. Nah nanti teman-teman saya tunjukin pohon besarnya dan lokasi kejadiannya, karena ini kan rumahnya Mbah di daerah sawah ini. Jadi kita nih benar-benar di daerah dikelilingi bambu. Proses perjalanan ke sini kayak itu nanti kita liatin napak. Pohon besar itu beringin. Iya, jadi angker. Terus gimana lagi tuh, Pak? Ya dulu mah waktu masih lapang itu kan kadang-kadang keajaiban yang saya lihat nih. Ada kelinci 2 putih gitu kan. Tapi katanya sih peliharaan Mbak yang gaib lah, nggak ketangkap. Bener saya lihat kalau kelinci. Dulu kan di sini nggak serem kayak sekarang. Dulu kan sekarang yang punya tanah itu kan orang Jakarta, jadi nggak dirawat itu. Dulu mah orang sini yang punya dirawat. Pak, mohon maaf nih, tadi karena saya sempat dengar juga gitu. Jadi Sindan ini napakin diri dan dia tuh kayak nari-nari gitu loh. Itu bener nggak sih sebenarnya? Atau Bapak memang nggak pernah lihat yang kayak gitu? Karena kan cerita masyarakat itu banyak akhirnya. Kalau untuk cerita nari-nari sih enggak ya. Yang saya tahu mah udah gitu, cuman paling menapakannya ya minta tolong, sakit gitu ya, doang. Terus kan datang yang bawa air tuh keluarganya ke situ supaya sempurna lah. Itu. Dari proses kejadian kecelakaan sampai jenazahnya itu diangkat itu lama nggak sih, Pak? Kayak jenazahnya tuh dibiarin gitu? Enggak, langsung datang keluarganya. Kan deket di situ di Pondok. Langsung datang keluarganya, langsung dibawa pulang. Udah meninggal. Meninggal. Terus ini Pak, katanya yang di samping itu ada tembok tuh yang katanya pencuri-pencuri, maling yang ketangkap dan dihakimi masa akhirnya meninggal dikuburin ke situ tuh. Bener nggak yang tembok itu loh, Pak? Enggak. Dulu ada. Karena yang punya ini kan emang orang Jakarta agak kencang. Dulu ada teman saya nyolong di situ, anak buah lah saya, cuman kan udah saya kedidik jangan sampai seperti itu. Nyolong besi di situ, meninggal, kesetrum. Oh, terus dikuburnya di sini nih yang di? Enggak dibawa. Tadi Bang Yudi cerita tuh, katanya di sana ada kayak kuburan orang-orang yang matinya nggak wajar gitu. Nggak ada. Kalau itu kan di situ makam tuh keramat, Mang Serem tuh di bawah situ ada keramat kayak begini, pohon bambu. Emang itu. Pokoknya ceritanya di sini mah kalau memang kita yang lebih tahu gitu ya, serem lah. Misalnya orang disombong nih, ada apaan di sini, misalnya di bendara di sini, coba aja. Sekarang juga kayak model nggak percaya kalau di sini ada gitu ya. Diliatin sama mereka malah kayak gitu. Digangguin banyak. Digangguin pasti. Jujur waktu pertama kali masuk ke sini, ini kan sebelah ini makam teman-teman. Jadi orang sini nih makaminnya kadang-kadang di samping rumahnya, Pak ya. Enggak juga sih, kadang-kadang ada pemakaman. Ada pemakaman, tapi kebanyakan yang punya lahan luas di sampingnya rumah itu makam gitu ya, Pak. Iya, kadang-kadang seperti itu. Ya gimana permintaan itu ya lah. Ya. Almarhum yang meninggal. Jadi kalau kayak kita, karena memang suasana itu sunyi teman-teman, di himpit bambu, pohon bambu kayak gitu, kita masuk pertama, kalau saya sendiri tadi kayak pertama merinding sih Pak, karena saya belum pernah masuk daerah yang kayak ginian gitu loh. Nah terus dengar ceritanya kayak orang tuh nggak asing aja gitu, cerita tentang ada kuntilanak ketawa gitu, terus tiba-tiba nongol dekat sumur. Ya kalau mau pengen tahu mah malam Jumat nongkrongin itu. lebih realnya gitu ya Pak. Di pohon bambu itu sering. Emang nih kadang-kadang nih dari mau ke orang tua kan rumahnya sono nih, di mana tempat ngadem dia. Pulang nih, udah ada begitu saya jalan tuh cekiki kan saya lemparin aja, baru dia berhenti pulang. Untung kita udah biasa dengernya, kalau nggak biasa, dia berit lari.
Terus yang ini Pak, masalah tentara gaib itu tuh, emang ada yang pernah sampai berinteraksi Pak sama dia? Dia tahu kok ini apa tentaranya Nyi Roro Kidul itu? Bukan tentara Nyi Roro Kidul, jadi kan setiap di sini kan ada makam yang keramat 7 itu. Ya mungkin di sini pengumpulan dari mana tuh kan dipanggil. Banten, Cirebon, pengumpulan setiap tanggal 14 bulan Mulud. Itu di atas lapangan Bendara itu. Nah, sebelum di sini kan ada makam tuh, nah ada tembok pendasi di situ. Itu kan bekas lapang bola itu. Iya. Tapi terus akhirnya gini Pak, kalau asumsi Bapak atau sepengetahuan Bapak itu kan jalan tikungan, ya kan Pak, di atas itu yang rumahnya Bang Yudi. Nah, jalan tikungan terus pohon-pohon bambu dan jurang tuh. Sering terjadi kecelakaan ya Pak? Sering, kadang-kadang sering, ada yang tabrakan, apa aja sering. Cuman sekarang udah lama nih, belum ada.